Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang surat yang sangat-sangat penting turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan kelanjutan nasib para SDM pendamping sosial program Keluarga Harapan nantinya di tahun 2023, apakah dilanjutkan atau tidak kontrak kerjanya. Jadi bukan hanya para KPM, para penerima bantuan sosial PKH ataupun BPNT yang dinilai, yang di cross check ulang oleh pemerintah daerah terkait dengan lanjut atau tidak bantuan untuk diberikan di tahun 2023 mendatang. Ternyata para pendamping sosial program Keluarga Harapan juga dinilai tingkat kinerjanya. Nah, tentunya ketika kinerjanya di tahun 2022 ini tidak sesuai dengan ekspektasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka bisa jadi di tahun 2023 mendatang kontraknya tidak diperpanjang lagi. Artinya di tahun 2022 ini merupakan terakhir para pendamping sosial program Keluarga Harapan yang tidak sesuai ekspektasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, terakhir mengabdi tentunya ya, terakhir bekerja sebagai pendamping sosial PKH. Namun apabila hasil kinerja di tahun 2022 menunjukkan merupakan kinerjanya ini melebihi ataupun sesuai standar dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka tentu di tahun 2023 diperpanjang menjadi pendamping sosial program Keluarga Harapan tentunya. Nah, kira-kira isi surat yang turun terkait dengan hal tersebut dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini seperti apa? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Nah, sahabat itu, bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke, sahabat YouTube, langsung saja di sini saya akan membacakan suratnya. Turun pada tanggal 8 Desember tahun 2022 yang lalu dengan nomor 1777 garing 3.4 garing KP.06.08 garing 12 garing 2022, sifatnya penting. Lampirannya satu berkas, halnya terkait dengan pelaksanaan penilaian kinerja SDM PKH tahun 2022. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bukan hanya para penerima manfaat bantuan sosial PKH yang diverifikasi kelayakannya sebagai penerima bantuan sosial PKH oleh pemerintah daerah melalui aplikasi 6NG tentunya. Ternyata para SDM PKH pendamping sosial program Keluarga Harapan dicek, ternyata ya, dinilai kinerjanya ini seperti apa di tahun 2022. Yang terhormat Kepala Dinas Sosial Provinsi, yang kedua Kepala Dinas atau instansi sosial kabupaten ataupun kota seluruh Indonesia. Jadi sifatnya ini di seluruh Indonesia. Ini berlaku di seluruh Indonesia untuk pendamping sosial PKH tentunya ya. Sehubungan dengan akan berakhirnya kontrak kerja sumber daya manusia atau SDM program Keluarga Harapan atau PKH pada akhir bulan Desember tahun 2022, dan untuk mendapatkan gambaran kinerja SDM PKH yang menjadi acuan untuk kelanjutan kontrak kerja pada tahun 2023, kami sampaikan hal sebagai berikut. Jadi tentunya hasil penilaian kinerja ini akan berefek diperpanjang ataupun tidak kontrak kerja pendamping sosial PKH di tahun 2023 mendatang. Yang pertama, mengacu kepada SK pengangkatan SDM PKH tahun 2022 bahwa masa kerja SDM PKH berlaku selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 3 Januari tahun 2022 sampai dengan 31 Desember tahun 2022.
Keputusan atas pengangkatan dan pemberhentian SDM PKH menjadi kewenangan Direktorat Jaminan Sosial yang bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Jadi pendamping sosial PKH ini sifatnya adalah pegawai kontrak ya sahabat hidup, dan kontraknya ini 1 tahun. Jadi terhitung di bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, nanti ketika hasil kinerjanya bagus, maka akan diperpanjang 1 tahun berikutnya untuk tahun 2023. Untuk poin yang kedua, salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas kelanjutan kontrak SDM PKH tahun berikutnya dengan penilaian kinerja SDM PKH yang disampaikan dinas atau instansi sosial. Jadi pihak dinas ataupun instansi sosial di masing-masing kabupaten ataupun kota ini juga memiliki kewenangan penuh untuk menilai SDM PKH yang ada di wilayahnya, apakah kinerjanya baik atau kinerjanya buruk. Yang ketiga, seluruh SDM PKH diwajibkan mengisi form kuesioner pada tools ISDM paling lambat tanggal 19 Desember tahun 2022, paling lambat pada pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Jadi para pendamping sosial PKH ini juga wajib mengisi kuesioner di aplikasi ISDM paling lambat tanggal 19 Desember tahun 2022 besok, dan pukulnya yaitu 23:59 waktu Indonesia Barat. Kemudian poin yang keempat, penyampaian hasil akhir penilaian kinerja ditujukan kepada Direktorat Jaminan Sosial dalam bentuk rekapitulasi Excel dengan surat pengantar ditandatangani oleh Kepala Dinas atau instansi sosial paling lambat tanggal 23 Desember tahun 2022. Jadi untuk yang hasil kinerja penilaian dari dinas sosial ataupun instansi sosial di masing-masing wilayah ini paling lambat tanggal 23 Desember tahun 2022 harus sudah terkirim ke Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Poin yang kelima, mekanisme penilaian kinerja secara online dapat dilakukan melalui tools ISDM, sedangkan mekanisme secara offline kami sediakan untuk wilayah yang mengalami kendala jaringan seperti Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan juga Papua Barat. Nah, untuk Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat ini terkendala jaringan sehingga proses penilaian kinerja SDM PKH harus dilakukan secara offline tentunya. Kemudian poin yang terakhir, yang keenam, selanjutnya kami lampirkan petunjuk teknis penilaian kinerja tahun 2022 sebagai acuan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Nah, sahabat YouTube, jadi sudah jelas ya, surat yang sangat penting turun ini terkait dengan nasib kelanjutan ataupun tidak dilanjutkan di tahun 2023 mendatang para pendamping sosial PKH, SDM PKH di seluruh Indonesia. Apabila hasil penilaian kinerja menunjukkan memang di bawah standar ataupun tidak sesuai ekspektasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka bisa dipastikan dan keputusannya final tidak bisa diganggu-gugat oleh Direktorat Jaminan Sosial akan tidak dilanjutkan di tahun 2023 mendatang. Namun apabila hasil penilaian tersebut menunjukkan kinerja dari SDM PKH sesuai standar ataupun sesuai ekspektasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka tentu para SDM PKH ini akan dilanjutkan kontrak kerjanya di tahun 2023 mendatang ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari PKH terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.